Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam kasih Yesus. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sekeluarga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang kita cintai, yaitu Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk menjadi fondasi jalan kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan dalam hidup ini. Saya akan kutip dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana yang berbahagia dalam bulan Desember ini, banyak sekali ya tentunya kegiatan-kegiatan khususnya umat Tuhan dalam menyambut Natal, hari kelahiran Juru Selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan, termasuk kita juga kita menikmati suasana tersebut dan kembali kita diingatkan akan satu pengharapan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya yang tentunya kepada Dia yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dalam firman Tuhan dikatakan di sini bahwa aku datang. Yesus berkata kepada umat Tuhan, tentunya sebagai domba-domba Allah, aku datang. Dia datang, dia lahir ke dalam dunia ini, yaitu supaya mereka, segenap orang percaya, mempunyai hidup. Ya, hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Agar umat Tuhan mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia pada umumnya kita ingin menikmati hidup. Hidup tentu saja bukannya berbicara tentang bagaimana kita bernapas, bagaimana kita memiliki kesehatan yang sekedar secara lahiriah saja, tetapi hidup itu juga berbicara bagaimana dalam nuansa ataupun pola pikir kita dalam kehidupan ini yang tentunya mencakup daripada damai, sukacita, bahagia dalam kehidupan dalam dunia ini. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang ke dalam dunia, dia lahir ke dalam dunia adalah supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali mengingat bagaimana Alkitab mencatat bahwa iblis atau Satan dia ada dalam dunia ini. Satan bertujuan untuk membinasakan manusia, untuk menjauhkan manusia daripada Allah Sang Pencipta. Nah, Yesus datang sebagai pemilik yang sah, sebagai pencipta alam semesta termasuk kita manusia di dalamnya, diciptakan oleh Dia. Alkitab mengatakan bahwa tanpa Dia, tanpa Yesus Kristus, tak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang diciptakan oleh Dia. Artinya bahwa Dialah Sang Pencipta segala yang ada. Dialah kepala atas segala sesuatu yang ada. Dialah pemilik daripada sesungguhnya kita sebagai manusia ciptaannya. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia ini karena Dia tahu manusia membutuhkan pertolongan anugerah yang daripada Dia. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan daripada Allah Sang Pencipta. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia tidak bisa mendekati kekudusan Allah. Manusia tidak bisa mencari keselamatannya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Oleh karena itulah, Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia. Dia datang lahir sebagai manusia biasa, namun Dia adalah manusia yang tidak berdosa, tidak bercacat celak. Ya, Dia datang ke dalam dunia dan Dia bertujuan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dengan saya keluar daripada kebinasaan,
keluar daripada segala kekacauan, keluar daripada segala sesuatu keterpurukan, keluar daripada segala sesuatu yang berbicara tentang kebinasaan. Sehingga kembali kita dipulihkan, kita mendapatkan anugerah yang ajaib, kita mendapatkan damai sukacita yang daripada Dia, bahkan juga berkat-berkat dalam segala kelimpahan. Ya, tentunya segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Dialah kita boleh menikmati kehidupan, apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan hingga hari ini, dan tentunya esok juga, dan bahkan selanjutnya selagi kita hidup dalam dunia ini. Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia selalu menjaga, melindungi, memelihara kehidupan kita, dan Dia memberkati kehidupan kita selaku umatnya yang percaya di dalam namanya. Nah, kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Satan, dia berusaha untuk mencuri, membinasakan, ya, untuk membunuh daripada manusia sebagai ciptaan Allah ini. Manusia disesatkan, manusia dibelokkan kepada arah yang sesungguhnya adalah arah yang tidak baik, dan tujuan daripada si Satan hanya satu, untuk membinasakan manusia, sehingga manusia boleh bersama-sama dengan dia masuk ke dalam api neraka yang kekal. Dan inilah makanya dia disebut si Satan yang melawan Allah, melawan firman Allah, ya, bertolak belakang tentang anugerah Allah yang berbicara tentang kehidupan, yang berbicara tentang kenikmatan yang daripada anugerahnya, yang berbicara tentang daripada suasana ilahi, suasana sorgawi yang Allah ingin berikan kepada manusia selaku ciptaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena manusia inilah yang butuh pertolongan yang daripada Tuhan. Manusia tidak bisa mencari jalan keselamatannya sendiri. Manusia tidak bisa dengan cara-caranya sendiri untuk mendapatkan jalan keselamatan yang ingin dia rindukan. Manusia terpuruk dalam suatu kebinasaan. Manusia jatuh dalam lubang yang tidak bisa dapat tertolong lagi. Tetapi oleh karena Kristus Yesus, oleh karena kasih-Nya, Allah yang penuh kasih ini, Dia datang ke dalam dunia supaya Bapak Ibu dengan saya beroleh hidup yang daripada Dia, dan tentunya hidup juga dalam kelimpahan dalam segala hal. Tentunya dengan tujuan agar Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus yang setia, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus, menjadi terang, menjadi garam di mana kita berada, agar nama Tuhan dimuliakan, agar kita menjadi contoh, menjadi panutan di mana kita berada. Sebab kita boleh merasakan, kita boleh menikmati daripada kehidupan yang daripada anugerahnya. Dan kita harus berbagi, bercerita tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebaikannya, tentang kasih-Nya, agar nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah kepala atas segala sesuatu. Dia datang ke dalam dunia, Dia ingin menyelamatkan umat manusia. Dia ingin memimpin manusia juga untuk berjalan sesuai dengan perkataan firman-Nya, agar manusia tidak terjebak dalam tipu daya kelicikan daripada si Satan. Manusia boleh mendapatkan atau beroleh daripada terang jalan Kristus Yesus ini, sehingga manusia boleh berjalan dalam kebenaran firman Allah yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Dan tentu hal ini adalah jalan yang memberikan kehidupan bagi kita selaku orang yang percaya. Dunia boleh saja dengan cara yang sedang terjadi saat ini pun memberi ketakutan, memberikan ketidakpastian, memberikan masa depan yang tidak begitu baik kalau kita lihat secara lahiriah. Tetapi firman Tuhan, tetapi janji Kristus adalah ya dan amin. Dan Dia berjanji akan memelihara kehidupan kita selaku umatnya. Dia akan membawa kita ke dalam anugerahnya.
Dan tentu dia akan menyelamatkan lebih lagi, bahwa kita pun akan beroleh kehidupan yang kekal bersama dengan dia di sorga nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berapa pentingnya kehidupan kita selaku umat Tuhan mengingat akan anugerah Allah tentang perayaan Natal ini. Dia datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, ingin menyelamatkan Bapak Ibu dengan saya, agar kita dikembalikan, boleh menjadi satu kembali bersama dengan Allah, dan kita dikembalikan dalam suasana tali kasih Allah yang luar biasa. Kita dihidupkan oleh Dia, dan kita boleh menikmati sukacita, damai, dan berkat pertolongan, bahkan penghiburan yang daripada Dia. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak hanya kita berbicara tentang berkat dan juga kenikmatan yang Tuhan berikan dalam hari-hari kehidupan kita selaku umatnya. Tentu kita pun juga selagi kita masih ada dalam dunia ini, kita membutuhkan pimpinan yang daripada Tuhan. Langkah-langkah selanjutnya dalam kehidupan kita ini, jangan kita bergeser daripada keselamatan yang sudah kita terima yang daripada Tuhan. Jangan kita salah di dalam kita berjalan dalam iring Tuhan. Itulah pentingnya kita butuh pimpinan roh dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa pada saat Yesus dia naik ke sorga, dia mengatakan, aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk memimpin kita ke dalam segala kebenaran yang tentunya yang Allah inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita hidup mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan lahiriah kita sendiri, tetapi mari kita tunduk taat kepada pimpinan roh dalam kehidupan kita. Dia adalah roh dan dia tidak nampak, namun percayalah bahwa dia ada selalu bersama dengan kita. Dia selalu menuntun kehidupan kita. Dia membimbing kita ke dalam jalan Tuhan yang penuh dengan segala anugerahnya. Hari lepas hari, Tuhan kita tidak pernah berubah, berkatnya tidak pernah berubah, pertolongannya tidak pernah berubah, dan juga penghiburannya tidak akan pernah berubah. Dia adalah kekal selama-lamanya, maka berkat yang ada dalam kehidupan kita yang dia berikan kepada kita di dalam namanya juga adalah berkat yang kekal. Dan itu akan selalu kita nikmati dalam kehidupan kita sampai kepada keturunan kita selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Natal ini perlu kita renungkan, ya, selaku umat Tuhan, bukan hanya kita merenungkan daripada sekedar kenikmatannya saja yang kita peroleh, tetapi juga bagaimana kehidupan kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Marilah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita ini, agar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita dimanapun kita berada, baik dalam rumah tangga, dalam studimu, di dalam kegiatan usaha bisnis, dan terlebih dalam pelayanan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita harus menjadi terang dan garam dunia. Kita mau memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada jalan lain, ya, jalan keselamatan bagi manusia kecuali melalui Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namanya. Biarlah suasana Natal ini akan selalu mengingat kita kepada kasih-Nya, kepada anugerah-Nya, dan segala kebaikan-Nya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, dimanapun engkau berada, baik di kota, di desa, dimanapun engkau berada. Nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terpujilah namanya. Haleluya, haleluya. Amin.